Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar keluarganya? Oke, tetap semangat ya. Walaupun belajar di rumah, tapi harus tetap semangat seperti halnya kita belajar di sekolah. Nih, Bu Guru khusus hari ini ingin belajar bareng-bareng sama anak-anak. Bu Guru sudah kangen nih sama teman-teman semua. Pasti teman-teman juga kangen ya sama Bu Guru, sama teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang sebelum belajar nih kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu bersama-sama. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adim. Iya. Setelah berdoa, kita akan mulai pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Oke, ya, tentang transportasi, perkembangan transportasi. Apa itu transportasi? Transportasi itu fungsinya untuk apa? Kemudian perkembangan transportasi dari zaman dulu sampai sekarang seperti apa? Itu sudah dibahas di pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di pembelajaran kali ini, di pembelajaran 4, 5, dan 6, kita akan belajar tentang jenis-jenis transportasi, kemudian macam-macam penggunaan transportasi, kalimat sempurna itu seperti apa, kemudian belajar menghargai terhadap orang lain, dan tentang menghitung keliling di sekitar kita. Itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kenapa hari ini kita belajar 3 PB? Karena kita belajar cuma di hari Senin saja. Jadi 1 minggu tematiknya cuma 1 kali. Jadi siapkan bukunya ya, ayo. Oke, sebelum belajar kita tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hap. Oke, sudah siap anak-anak? Oke. Di pembahasan kali ini, sebagaimana dalam teks disebutkan bahwa jenis-jenis transportasi itu ada 3. Yang pertama, transportasi darat. Kedua, transportasi laut. Yang ketiga, transportasi udara. Contoh transportasi darat. Ayo, apa? Iya, mobil. Apalagi? Motor. Apalagi? Iya, beca, bis. Kemudian ada juga yang menggunakan jalan seperti rel, jalan khusus, yaitu kereta api. Itu contoh dari jenis-jenis kendaraan, jenis-jenis transportasi darat. Sekarang transportasi laut. Ada apa? Contohnya, rakit, perahu, kapal. Iya. Kemudian satu lagi, transportasi udara. Ada helikopter, ada pesawat terbang, ada balon udara gitu ya. Dan masih banyak lagi. Sudah paham sampai sini? Jenis-jenis transportasi. Nah, jenis-jenis transportasi ini sudah banyak sekali kita lihat. Dan mungkin anak-anak juga sudah pernah menaiki semuanya. Nih, Bu Guru juga ada yang belum pernah Bu Guru naikin di kendaraan alat transportasinya. Tapi suatu saat semua kendaraan akan Bu Guru coba naikin ya. Biar bagi kita merasakan seperti apa sih kalau naik pesawat terbang, seperti apa sih kalau naik kapal feri. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain jenis-jenis transportasi juga penggunaannya ada yang bersifat pribadi, kendaraan umum, transportasi umum, dan transportasi khusus. Transportasi pribadi itu biasanya semua orang pasti akan tahu, semua orang pasti akan punya. Semua orang sekarang, apalagi zaman sekarang, banyak yang memiliki kendaraan pribadi. Contohnya, ya motor, mobil, sepeda, itu sekarang hampir semua orang punya ya. Kemudian transportasi umum. Apa itu transportasi umum? Anak-anak pasti
pernah naik transportasi umum. Kendaraan umum ini digunakan untuk umum. Jadi siapa saja boleh naik, siapa saja boleh menggunakannya, dengan syarat tentunya harus membayar transport atau ongkosnya. Nah, transportasi umum ini selain murah meriah, itu dapat mengurangi kemacetan, dapat mengurangi polusi, sehingga akan banyak sekali manfaatnya untuk kita. Kita tidak jadi terlambat karena macet, karena menggunakan kendaraan umum tadi ya. Contohnya bis, kemudian angkot, taksi online. Ada yang bisa digunakan mulai dari 1 orang, contohnya tadi ojek online. Ada yang bisa dinaiki oleh 2 orang, berlima, bahkan sampai orang banyak. Hitungan banyak orang, seperti contohnya kereta, pesawat gitu ya. Dan satu lagi adalah macam transportasi transportasi khusus. Transportasi khusus ini tidak bisa digunakan sembarangan loh anak-anak. Ini hanya khusus digunakan ketika momen-momen tertentu. Ketika ada kejadian yang mengharuskan mobil itu digunakan. Contohnya ambulan. Ambulan ini hanya bisa digunakan ketika ada yang sakit, ketika ada yang meninggal. Nah, makanya baru kendaraannya digunakan. Tidak bisa sembarangan orang bisa menggunakan ambulan ya. Satu lagi adalah kendaraan atau transportasi pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini digunakan ketika terjadi kebakaran. Nah, biasanya ketika terjadi kebakaran akan menghubungi pemadam kebakaran. Maka mobil pemadam kebakaran akan datang ke tempat dan memadamkan api. Nah, kendaraan ini jelas termasuk transportasi khusus, tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Nah, ada juga transportasi khusus untuk barang. Tidak boleh untuk umum, tidak boleh untuk orang naik. Contoh kendaraan-kendaraan barang seperti mobil box, kemudian gerbong-gerbong kereta peti-peti kemas, itu tidak bisa dinaiki oleh orang. Nah, jadi isinya hanya barang-barang saja yang biasanya dikirim dari satu pulau ke pulau lain untuk tempat yang jauh. Nah, sampai situ paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Setelah macam-macam penggunaan transportasi dalam teks tadi, di pembelajaran 5 itu terdapat teks yang berisi 4 paragraf. 4 paragraf itu nanti oleh kalian tulis informasi penting dari setiap paragraf pada buku paket yang kalian punya. Isi paragraf 1 informasinya tentang apa, kemudian paragraf kedua informasinya tentang apa, sampai paragraf keempat. Nah, dalam cerita tersebut, sepulang dari Manado, Benny naik pesawat terbang. Benny melihat-lihat isi dalam pesawat terbang. Kemudian dalam pesawat itu Benny melihat ada televisi, ada jendela pesawat. Benny mengamati sekelilingnya. Ternyata banyak sekali loh bangun datar yang Benny temukan di situ. Benny jadi berpikir, ingat terhadap pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ternyata bangun datar yang ditemukan oleh Benny di pesawat itu bisa dihitung loh kelilingnya. Nah, setelah diketahui ternyata keliling jendela pesawat itu panjangnya adalah 25 cm, lebarnya 20 cm. Coba hitung keliling dari jendela pesawat tersebut. Kita hitung sama-sama ya. Oke, cara menghitung keliling itu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Karena ini bangunnya persegi panjang, maka sisi pertama berapa panjangnya? 25 cm. Tambah sisi kedua 20 cm. Sisi ketiga berapa? Iya, 25 cm. Kenapa? Karena sisi yang ini sama dengan sisi yang di hadapannya, maka jumlahnya 25 cm. Kemudian ditambah sisi yang satu lagi 20 cm. Jadi jumlahnya adalah 90 cm. Itu jika tidak menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus, anak-anak bisa menggunakan, masih ingat tidak rumusnya?
Oke, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. 2 kali panjangnya berapa? 25 cm tambah 2 dikali 20 cm. 2 kali 25, 50 cm tambah 2 kali 20, 40. 50 tambah 40 sama dengan 90 cm. Nah, anak-anak sudah paham cara menghitung keliling? Sudah ya, karena ini sering kali kita bahas, sering kali kita pelajari, maka pasti anak-anak sudah mahir menghitungnya. Dan diingat, nanti untuk menghitung latihan yang ada di buku paket, hitung dengan menggunakan rumus. Biasakan, biar anak-anak selalu ingat, rumus keliling itu apa ya? Rumus keliling persegi itu apa ya? Nah, menghitung keliling di buku paket nanti dikerjakan dengan benar. Oke, selanjutnya. Dalam teks tadi, Bu Guru kan bilang bahwa ada kendaraan atau transportasi khusus yang hanya digunakan tidak oleh sembarang orang. Nah, pernah nggak kalian bertemu dengan kendaraan khusus itu? Iya, Bu Guru sering nih ketika di jalan, tiba-tiba ada bunyi sirine. Yung, 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 yung. Itu pasti mobil ambulan. Nah, ketika kita mendengar suara itu, di belakang kita ada mobil ambulan, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Kita menepi ke pinggir. Menepi, kemudian membiarkan ambulan itu lewat. Kenapa? Karena ambulan itu biasanya membawa orang sakit atau membawa orang meninggal. Nah, mereka harus bertugas secepatnya. Karena kan berbahaya. Harus secepatnya sampai ke rumah sakit. Nah, makanya berikan jalan bagi ambulan itu untuk lewat. Atau misalnya ada mobil pemadam kebakaran, berarti itu akan menuju ke tempat kebakaran, maka kita kasih jalan. Nah, kita memberikan jalan kepada mobil transportasi khusus itu bagian dari rasa menghargai terhadap sesama, menghargai terhadap orang lain, menghargai terhadap orang yang sedang membutuhkan. Nah, itu bagian dari pengamalan Pancasila sila kedua. Oke, apa bunyinya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak sekali contoh penghargaan kepada orang lain ya. Nah, Ibu Guru yakin kalian di rumah juga sudah mempraktekkan bagaimana cara menghargai orang tua, cara menghargai kakak, cara menghargai orang di sekitar kita, dan bagaimana cara menghargai orang yang lebih kecil dari kita, misalnya adik kita gitu ya. Jadi amalkan terus cara menghargai terhadap orang lain, karena ini merupakan perbuatan terpuji dan pengamalan dari Pancasila sila kedua. Nah, anak-anak gimana hari ini? Sudah banyak ya yang kita pelajari, mulai dari jenis-jenis transportasi, macam-macam penggunaan transportasi. Nah, ada satu lagi yang harus kalian pelajari sekarang. Nah, dalam teks tadi kalian sudah menemukan informasi penting. Oke, sudah ditemu informasi penting tiap paragraf? Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Oke, apa yang dimaksud dengan kalimat? Nah, kali ini kalian harus belajar tentang kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang mengandung SPOK. Apa itu SPOK? Ayo, saya masih ingat. Iya, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu pelaku. Iya, pelaku atau orangnya yang melakukannya. Predikat itu pekerjaannya yang dilakukannya. Nah, Bu Guru kasih contoh ya. Abi makan nasi di dapur. Oke, ingat-ingat. Abi makan nasi di dapur. Abi sebagai subjek, pelaku yang melakukannya, Abi. Sedang makan. Sedang makan adalah predikat yang dilakukan oleh Abi. Yang dimakannya objek, apa? Nasi. Nasi itu objek. Di dapur itu menunjukkan tempat, berarti itu keterangan
tempat. Maka Abi makan nasi di dapur itu merupakan kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Nah, Abi sedang makan nasi di dapur itu satu kalimat, satu titik. Ya, sudah paham? Contoh lain. Kucing makan tikus. Apa subjeknya? Ya, kucing. Kalau kucing makan saja itu belum termasuk kalimat sempurna. Kucing makan tikus. Kucing subjeknya, makan predikatnya, tikus objeknya. Boleh ditambahkan waktu, keterangan waktu, misalnya kucing makan tikus tadi malam. Ya, kucing makan tikus tadi malam. Itu termasuk kalimat sempurna. Jadi subjek, predikat, objek itu sudah kalimat sempurna, apalagi ditambah dengan keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, itu yang disebut dengan kalimat sempurna. Sudah paham anak-anak? Iya. Kalimat sempurna ini jika disusun dalam beberapa kalimat disusun, kalimat ke-1, kalimat 2, kalimat ke-3, kalimat ke-4, maka akan terbentuk menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak kan sudah belajar satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimatnya harus kalimat sempurna. Nanti di rumah buat 5 kalimat sempurna yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangannya boleh keterangan waktu, boleh keterangan tempat. Nah, gimana belajar hari ini anak-anak? Semuanya sudah paham? Pasti hebat, karena anak-anak kelas Antasari itu hebat-hebat ya. Nah, kita hari ini sudah belajar banyak sekali. Belajar apa saja tadi? Oke, jenis-jenis transportasi, macam-macam penggunaan transportasi, kemudian sifat menghargai, kalimat sempurna, kemudian yang terakhir tadi keliling ya, menghitung keliling. Belajar hari ini banyak sekali, tapi Bu Guru yakin kalian tetap semangat walaupun banyak belajarnya, tapi insya Allah paham. Nah, belajar sama Bu Guru dicukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sudah selesai tema 7. Kita akan latihan tema 7. Kemudian nanti kita akan ulangan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay at home. Jangan dulu keluar rumah, belajar. Ingat, belajarnya jangan sambil marah-marah, jangan sambil malas-malas, sambil serius tapi santai. Biar hati kita bahagia, kemudian santai, kemudian ceria, akan imunitas tubuh kita akan kuat dan virus-virus itu tidak akan hinggap ke badan kita. Ya, oke, cukup sekian dari Bu Guru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.